Puji Tuhan, program doa pagi GPDI Budi Mulia hari ini hadir menemani Anda sekalian dengan doa dan firman. Kita bersyukur untuk program ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan sehingga kami dapat mengikuti program doa pagi di hari ini. Terima kasih Roh Kudus pimpin dari awal sampai selesai. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan ayat yang diambil dari Mazmur 105 ayat yang keempat. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Puji Tuhan, kita diingatkan oleh pemazmur bukan hanya untuk mencari kehadiran Tuhan saja, tetapi kita juga mencari kekuatan Tuhan dan kuasa-Nya. Juga kita mencari kasih karunia-Nya. Haleluya, saudara. Kita semua perlu kekuatan Tuhan untuk bertekun dalam keselamatan, serta menjalankan hidup yang berkenan kepada Allah dan bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saudara, kita harus setiap hari memandang kepada Allah. Kita mencari kasih karunia-Nya ketika kita mengalami kelemahan. Bahkan ketika kita sedang mengalami kekalahan rohani. Karena itu, kita harus senantiasa mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Puji Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca juga di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-7, di mana di sana Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya supaya mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan berdoa berarti kita berhubungan dengan Allah. Dengan berdoa berarti kita mencari hadirat Allah. Saudara, Tuhan katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Itu sebabnya kita tetap mengharapkan tanda-tanda kehadirannya dan kuasanya di dalam hidup kita. Kita sadar kita ini bukan apa-apa. Sepenuhnya
bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu senantiasa kita memerlukan hadirat Allah. Kita memerlukan kekuatan yang dari Allah, bahkan kuasa yang dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Dan memang ada berbagai keyakinan yang merupakan bagian dari iman yang menyelamatkan. Yang pertama, kita belajar bahwa kita harus percaya bahwa Allah yang berkepribadian dan tidak terbatas, kudus, dan yang peduli kepada kita. Itu yang pertama, harus kita percaya. Berikutnya, kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan pahala. Allah akan memberikan upah apabila kita sungguh-sungguh mencari Dia. Dan pahala yang terbesar adalah sukacita dan kehadiran Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia adalah perisai kita. Dia adalah pelindung kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Ia adalah pahala kita yang terbesar. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa kita harus bertekun mencari Allah dan sungguh-sungguh menginginkan kehadiran Allah dan kasih karunia-Nya. Karena kita sadari kelemahan kita, kekurangan kita, keberadaan kita, maka tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu kita harus bertekun mencari hadirat Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21, Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. Ketaatan kepada Kristus merupakan faktor utama dari iman yang menyelamatkan, yang timbul dari kasih. Haleluya, saudara. Dalam 2 Tawarik pasal ke-26 ayat yang ke-5, Raja Uzia yang mencari Allah selama hidupnya. Dia mencari Allah, dan Nabi Zakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Itu sebabnya Raja Uzia diberkati Tuhan. Raja Uzia dilindungi Tuhan. Dia mengikuti jalan Tuhan yang benar, dan ia diberikan kasih karunia. Raja Uzia diberi kekuatan dan pertolongan
untuk memerintah sebagai raja di Yehuda. Jadi betapa pentingnya kita mencari Allah. Betapa pentingnya kita menikmati hadirat Allah. Di sana ada kekuatan, di sana ada perlindungan, di sana ada berkat dan kemampuan yang sebenarnya kita tidak mampu lakukan, tetapi karena Allah hadir, Allah yang membuat kita menjadi mampu. Puji Tuhan. Mencari Tuhan berarti berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan doa yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, mencari Tuhan berarti berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan doa yang sungguh-sungguh. Kalau tadi pandangan kita tidak kepada Allah, sekarang pandangan kita ditujukan kepada Allah. Kita melakukan doa dengan sungguh-sungguh dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dan Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Saudara, mencari Tuhan berarti lapar dan dahaga akan kebenaran dan kehadiran Allah. Karena kita merasa lapar dan haus akan Allah, kita merasa butuh akan kehadiran Allah, maka kita mencari Tuhan. Haleluya. Semua perbuatan yang tidak disukai Allah harus kita jauhkan, harus kita buang. Kalau kita mau mencari hadirat Allah, kalau kita mau dekat kepada Allah, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang berbau busuk di hadapan Allah harus kita buang. Haleluya. Mencari Tuhan adalah percaya dan bersandar kepada Allah sebagai satu-satunya penolong. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Yakni bahwa Dia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Nah, bila manakah seseorang mencari Tuhan? Yang pertama kita belajar dari firman Allah, mencari Allah dengan setia mendatangkan hal-hal yang indah. Orang yang mencari Tuhan akan mengalami damai sejahtera Allah. Saudara dapat baca dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat 6 dan 7. Ini berarti bukan sekedar tidak ada pertentangan mengalami pengampunan dosa, hati nurani yang bersih, dan kebahagiaan yang timbul dari hubungan yang benar dengan Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, orang yang mencari Allah akan menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktunya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Dan yang ketiga, orang yang mencari Tuhan akan mengalami kehadiran Allah. Allah berjanji bahwa mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia akan menemukannya di bawah perjanjian yang baru. Kehadiran Allah melalui Roh Kudus mendatangkan kekuatan dan penghiburan kepada orang-orang percaya. Haleluya. Serta menuntun mereka kepada kebenaran, menuntun mereka kepada keadilan dan
kuasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan bosan kita mencari Allah. Jangan jenuh kita dekat kepada Tuhan, tapi mari kita mencari hadirat Tuhan. Dialah kekuatanku, Dialah kebenaranku, Dia adalah kehidupanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur firman-Mu mengajar kami supaya kami bertekun mencari Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu hadirat-Mu, kami perlu kuasa dan pertolongan-Mu. Memberkati jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang memerlukan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Memberkati pekerjaan, memberkati pelayanan, memberkati rumah tangga. Kami akhiri doa pagi ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.